Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu azim. Kaum muslimin, alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia pada kita semua. Selawat dan salam marilah kita senantiasa curahkan dan kita doakan kepada Allah, semoga dicurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan coba mengangkat tema tentang bulan Ramadan adalah bulan taubat, Syahrul Taubah. Ketika ibadah Ramadan yang kita lakukan, salah satu yang menjadi target utama menjadikan orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan Allah bukakan, kata Rasul, fa iza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar. Apabila datang Ramadan, Allah bukakan pintu surga seluas-luasnya dan Allah tutup pintu neraka serapat-rapat. Ini maknanya adalah Ramadan Allah bukakan kepada orang-orang yang beriman untuk apa? Untuk mengejar kebaikan. Allah bukakan bagi manusia untuk banyak-banyak bertobat pada Allah. Syahrul Taubah. Betapapun besar dosa yang kita lakukan kepada Allah, mari hari ini di bulan Ramadan kita berbanyak istighfar, kita berbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah ampunannya itu seluas langit dan bumi. Kata Allah, bersegeralah menuju ampun Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardh. Bersegera menuju ampun Allah yang luasnya dan surga yang luas langit dan bumi. Maka kita menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk taubat kepada Allah dari segala dosa-dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu. Maka dalam sebuah hadis Rasul katakan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan mengharap ridha Allah, Allah akan ampun dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Sebesar apapun dosa kita dan kesalahan kita kepada Allah, Allah ampun. Satu ketika Rasulullah pernah mengisahkan kisah di masa dahulu, kata Rasul, ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 orang. Lalu dia datangi beberapa kaumnya, adakah di negeri ini orang yang punya ilmu? Maka orang menunjukkan satu orang rahib, silakan di sana engkau tanyakan. Maka dia tanya kepada rahib ini, sudah mengatakan, diceritakan bahwa saya sudah bunuh orang 99 orang. Apakah dosa saya diampuni? Kata sang rahib ini, dosamu tidak diampuni Allah. Maka dia spontan mengambil pedangnya lalu ditusukkannya pada rahib tadi, maka lengkaplah 100 orang yang dia bunuh. Lalu dia mendatangi lagi kaumnya. Rahib itu bukan orang yang memiliki ilmu. Adakah yang lain memiliki ilmu? Ditunjukkan salah seorang ulama. Lalu dia bertanya kepada sang ulama tadi, saya sudah membunuh orang 99 orang, lalu tambah rahib 1 orang. Apakah saya ingin bertobat? Apakah dosa saya diampuni Allah Subhanahu wa taala? Maka orang tadi mengatakan, ulama tadi mengatakan, kenapa tidak ampun Allah itu seluas langit dan bumi? Tapi dengan satu syarat, engkau tinggal negeri ini, kamu menuju negeri yang di sana ada orang-orang soleh dan kamu tinggalkan perbuatan kamu, pergi ke sana. Di sanalah kamu belajar tentang kebaikan, belajar Allah, dan kamu bertobat di sana. Maka laki-laki ini dengan tersenyum, dia pun berangkat meninggalkan kampung halaman dan meninggalkan negerinya menuju negeri yang dituju oleh sang ulama tadi. Tetapi takdir berkata lain. Di perjalanan sang laki-laki ini datang malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Saat setelah cabut nyawanya,
datanglah dua malaikat. Pertama malaikat rahmah, yang kedua malaikat laknat. Satu malaikat ingin membawanya ke surga, satu lagi ingin membawanya ke neraka. Di saat inilah terjadi debat antara dua malaikat, maka Allah mengutus satu orang malaikat untuk menengahi kedua malaikat. Lalu kata malaikat tadi, bagaimana kalau seandainya kita ukur mana yang lebih dekat tempat dia bertobat atau di tempat dia bermaksiat? Kalau tempat bertobat lebih dekat, maka dia berhak dibawa ke surga Allah. Tapi ketika tempat dia bermaksiat lebih dekat, dibawa ke neraka Allah. Saat diukur, ternyata Allah memerintahkan negeri tempat dia bertobat mendekat dan negeri tempat maksiat menjauh. Maka ketika diukur, maka berhak laki-laki ini dibawa ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin tidak ada di antara kita yang bunuh orang. Satu, dua, bukan tidak ada. Tetapi Allah akan membukakan pintu tobatnya ketika kita mau meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan Ramadan ini untuk apa? Mengejar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan langkah-langkah kita, menguatkan itikad kita, azam kita untuk menjadikan Ramadan menjadi syahrut taubah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.